Alright, oke guys, welcome back again di Bagaimana Mengerti Channel. Hari ini kita akan membahas tentang Theta ya. Sebelumnya nih, buat teman-teman yang lagi nonton ya kan, tolong untuk di-subscribe ya guys ya, dan jangan di-skip-skip videonya. Kalau bisa di-share ya guys ya, di-share. Oke, jadi hari ini gue akan membahas tentang Theta 3.0 di 3.0 ya kan. Kita bikin bahasa Indonesia dulu. Alright. Jadi sisa 7 hari 15 jam lagi ya guys ya. Dan menurut gue ini sudah diundur kalau nggak salah ya. Dan ya kalau kita lihat di sini ya, co-founder dari Theta ini ada Steve Chen ya. Menurut gue dia ini salah satu yang penting juga. Tapi ada beberapa orang yang penting juga ya. Jadi kalau yang kita tahu visi misi Theta itu tentang streaming ya, supaya tidak ada namanya buffering atau nge-lag ya kan. Dan ya menurut gue kalau dari YouTube sendiri kan dia baru berproses dalam live streaming ya. Sebelumnya itu cuman beberapa video doang ya kan. Jadi kalau gue lihat ya YouTube juga termasuk berpengaruh karena dia sudah lama ya menurut gue ya. Sudah lama dan sudah terkenal sekarang ya. Siapa sih yang nggak tahu YouTube? Jadi Steve Chen juga mungkin sudah tahu tentang seluk-beluknya dunia streaming ya guys ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, siapa sih orang-orang di baliknya ya. Kita langsung ke bawahnya dulu. Alright. Ya. Oke, ke kepemimpinannya dulu ya guys ya. Jadi di sini foundernya ada 3, ada Mitch Liu, ada Jilong ya. Jilong bukan Zilong ya. Sama Ryan Nichols. Ya, 3 orang ini gue gak terlalu terkenal, cuman gue cukup terkenal dengan Ryan Nichols ya. Direktur di Tencent ya. Kalau kalian sering nonton TikTok, kalian tahu lah Siska Cole ya. Jadi pamannya itu juga salah satu temannya Ryan Nichols ya. Jadi main dia di Tencent juga ya kan. Ya kalau kalian nggak percaya cari aja sendiri ya kan. Alright, kita langsung aja ke ini dia ya, pemain-pemain di balik layarnya ya guys ya. Jadi salah satunya Steve Chen ya, co-founder dari YouTube, co-founder dari Theta maksudnya gua, dan CTO-nya dari YouTube ya guys ya. Dan ya menurut gue juga dia juga cukup berperan penting juga ya dalam namanya Theta ya guys ya. Dan kemudian ada Dennis Fong, gue nggak tahu ya Place TV, gue nggak terlalu tahu ya kan. Di sini ada Sam Wick ya guys ya. Sam Wick main di perusahaan Sony. Nah, ya, kalian tahu sendiri lah tentang Sony ya kan, tentang gamenya dan lain sebagainya ya guys ya. Nah di sini yang menurut gua yang cukup berpengaruh itu adalah Justin Kan. Kenapa? Karena dia itu kalau kita tahu sendiri Twitch itu biasanya buat streaming ya guys ya. Jadi kalau mungkin pendapat gua mengenai streaming mungkin pendapat lebih ke arah ke Justin Kan ya. Selanjutnya ada Karen Huhu ya, ada TZ Hello, gue juga sempat dengar cuman nggak terlalu tahu. Ada juga ini ya, si Wong ini Microsoft ya. Siapa sih yang nggak tahu Microsoft ya kan, yang waktu itu sempat viral katanya cerai ya kan, dan pembagian saham ya kan, yang istrinya jadi kaya jadi nomor 1 kaya perempuan di dunia kalau nggak salah ya kan. Nah ini juga ada investor Theta yang paling terkenal di sini yang gue tahu ya Samsung ya guys ya. Siapa sih yang nggak tahu Samsung sama CIA ya lah paling. Oke, kita langsung aja ke ininya nih, salah satu yang cukup bagian penting juga. Oke, nah ya di sini. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada node validator perusahaan, simpul penjaga, sama simpul tepi guys. Ini gue bikin dalam bahasa Indonesia supaya lebih bisa dipahami aja. Jadi node validator perusahaan itu maksudnya apa? Salah satu perusahaan yang ikut berperan ya guys ya. Ikut berperan dalam bukan hanya sebagai investor, bukan hanya sebagai pasif ya. Jadi aktif juga ya, ada 16 ya. Di sini tertulis ada 16 ya. Jadi ini ya
Salah satunya ada Google, siapa sih yang nggak tahu Google, Sony juga, Samsung, CIA ya kan, Binance juga ya. Jadi kalau Binance udah ikut berperan, menurut gue juga udah mantap ya, dan lain sebagainya ya. Ini ya semestinya ada 16 ya. Blockchain juga ada, juga Gumi ya. Gue nggak tahu juga Gumi itu apa ya. Nah, ini juga simpul penjaga theta ya. Kalau simpul penjaga theta itu adalah penjaga dari jaringan tersebut ya guys ya. Yang kita tahu dari visi misinya itu kan supaya anti buffering ya guys ya. Sebelum dia langsung ke arah konsumen ya kan, sebelum ke arah kita orang ini, dia harus melalui simpul penjaganya ya. Jadi di sini berarti pemakai juga berupa Microsoft, Apple, Linux ya, sama CLI ya. Terus simpul tepi theta. Nah, jadi simpul tepi konsumen ya guys ya. Konsumennya juga berupa Microsoft sama iPhone juga ya guys ya. Kalau kita lihat di sini simpul tepinya, kita coba ya di area Indonesia nih. Nah, ini di area Indonesia simpul tepinya. Jadi ini pemakai ya guys ya. Pemakainya bahkan ada di area Jakarta, di area Jawa guys maksudnya. Ya, Jawa nih, Jakarta nih. Nah, waduh. Mungkin ini penggunanya segini banyak ya guys ya. Penggunanya segini banyak, dan ya penggunanya segini banyak guys. Dari Jakarta. Ya, dari Jakarta penggunanya segini banyak, ya kan. Jangan salah loh, di Jayapura juga ada loh. Ya kan, di Jayapura juga ada. Jadi menurut gua ini juga keren lah ya. Sampai di Papua juga ada gitu kan. Nggak kalah hebat juga Papua memakai theta ya. Oke, kita langsung aja ke grafiknya ya. Oke, setelah kita mengetahui gambaran mengenai theta yang cukup moga-moga dimengerti ya, siapa aja pemain belakangnya, dan gimana dia akan menyalurkannya, gimana caranya, terus investornya siapa aja ya. Yang terpenting adalah investornya guys. Jadi kalau misalkan investornya juga adalah orang-orang yang hebat ya kan, nggak mungkin lah nggak dilihat gitu ya kan. Nggak mungkin lah nggak dilihat ya kan, kayak kayak Google gitu kan termasuk ya kan. Terus tadi ada CIA, terus ada Samsung, ada Sony, ada Netflix ya guys ya, ada Netflix dan lain sebagainya. Jadi streaming di situ pada gabung juga dalam theta, ada Twitch dan lain sebagainya. Jadi menurut gua di area 5 sampai 6 dolar ini suatu hal yang lagi under value ya guys ya, lagi under value. Kita langsung ke bahas technicalnya ya. Jadi under value, menurut gue ini suatu under value guys ya, under value, harganya under value, ya kan. Kalau kita lihat di sini, kita bahas Bitcoin dulu. Ya, setelah kemarin yang sampai ke area 28.000, 28 atau 29, 28 ya. Aduh, bentar. Oh. 28.000 guys, 28.000, dia ada pembalikan. Ya, ini udah gue gambar dan ini gue udah kasih ke grup membership ya guys ya. 28.000 membalikan ke area 34.000 dan dia mantul balik ya. Kita lihat di sini dia mantul balik ya. Dia mantul balik. Moga-moga kuat ya guys ya untuk melawan, untuk ke atas lagi. Ya. Setelah seperti ini, theta down juga ya. Semua alt pasti down. Ya, dan ini mendapatkan sampai kemarin tuh ke area 5 dolar, 5,1 ya kan. Jadi yang kita tahu juga kemarin itu banyak pemain-pemain yang senior yang bandar-bandar juga sudah menyerok Bitcoin ya guys ya. Ada Justin Sun, ada, kalau kalian YouTuber juga gue kasih waktu itu di Telegram, ada satu lagi gue lupa, pokoknya banyak lah yang kemarin untuk menyerok di area 28.000 ya. Menurut gue area 24.000 itu masih area yang belum terlalu mungkin ya, tapi bisa jadi. Belum terlalu mungkin tapi bisa jadi, karena udah ada beberapa yang sudah nyerok gitu. Oke. Ya, ini balik lagi ke theta ya, ini sudah under value menurut gua ya. Sudah under value, di mana dia sekarang posisi di 6.000 ya. Kalau kita tarik dari Fibonacci dulu guys ya, kita tarik dari Fibonacci dulu.
Oke. Dari Fibonacci. Oke. Fibonacci kemungkinan besar area pembalikannya sampai area 8 dolar dulu ya guys ya. Sampai area 8 dolar. Sampai area 8 dolar ya. Sampai area 8 dolar. Di sini juga kita lihat dari MACD-nya. Kalau dia udah berpotensi untuk bullish ya. Ya, potensi untuk bullish di time frame 4 hour ya. Ya, golden cross namanya. Ya, dan ini juga rasanya juga udah naik ya. Jadi potensi untuk naiknya masih lumayan, tapi masih lihat perkembangan tentang Bitcoin. Oke, jadi segini dulu mengenai Theta, pembahasan Theta. Ya, don't forget to like, comment, and subscribe. Ya, yang paling penting sih ditonton ya guys ya, sampai habis dan jangan di skip-skip. Alright, jadi thank you so much for watching. Goodbye.